Hai guys, bertemu lagi dengan gua Jijo. Jadi hari ini gua mau bikin konten kedua tentang ngomongin manga. Sekalian gua ngomong ngalur ngidul seperti biasa. Jadi di episode kedua kali ini gua akan ngomongin Chainsaw Man lagi, tapi untuk yang volume 2. Gua baru selesai baca sebenarnya, padahal gua udah lama eh, punya buku ini, tapi gue baru selesai yang versi bahasa Indonesianya. Jadi ini adalah cetakan dari Akasa juga, dan ya yang pasti bahasa Indonesia lah ya. Eh, ada beberapa perbedaan yang bisa gue lihat dari cetakan Akasa ini dengan yang Fish, tentu saja ya, karena di volume kali ini menampilkan beberapa adegan yang cukup bisa dibilang cukup dewasa kayaknya ya. Untuk anak-anak kayaknya eh tidak terlalu disarankan sih menurut gua. Kecuali lu udah remaja, mungkin udah bisa sih. Apa saja sih yang menarik di sini ya menurut gua? Yang menarik, gua langsung aja kali ya, nggak usah pakai openingan. Gua langsung bahas aja karena ya terserah gua konsepnya mau kayak gimana. By the way, apakah hari ini gua akan keringetan lagi? Gua nggak tahu ya, karena di luar lagi hujan, jadi agak-agak adem nih. Semoga saja nggak keringetan kayak kemarin ya. Gue ngelihat di video ketika gue edit sedikit, gue udah kayak keringetan banget dan basah. Itu karena emang panas banget di tempat gue ya. Semoga saja nanti ada AC-nya lah di rumah ini, jadi agak lebih enak lah. Oke, lanjut. Gue jadi ke trigger ke hal yang lain. Untuk cetakan yang Indonesia ini, perbedaannya menurut gua cukup minim. Di belakangnya ini sebenarnya kalau yang versi Viz Media itu agak sedikit ke atas ya, jadi kelihatan tubuh dari Power yang bagian belakangnya. Tapi karena ada sensor, jadi dipotong segini doang nih. Tapi masih bagus menurut gua, dan ya nggak terlalu pengaruh lah menurut gue ya. Untuk di bagian depan hampir sama kayak Viz Media, namun perbedaannya kalau yang Indo ini tata letak dan huruf-hurufnya itu kayak mengikuti cover Jepang, nggak mengikuti kayak di Viz Media. Kalau Viz Media kan punya logo kayak judul, tapi judulnya tuh kayak dibikin logo gitu kayak Chainsaw. Tapi kalau ini kayak yang versi Jepang, dan bahkan ada tulisan Jepangnya di sini. Untuk warnanya sendiri bagus banget sih, gue suka warna covernya. Kayaknya bahkan kalau diterusin kayak gini, gue lebih demen ini warnanya daripada yang Viz Media. Untuk kerapiannya ya pasti rapi lah ya, cetakan Indo. Gak kayak Viz Media yang ya kadang nggak rata gitu di sini. Sangat disayangkan, padahal lebih mahal. Ya mungkin karena impor juga ya, jadi lebih mahal sih. Untuk hasil cetaknya ini udah tajam seperti biasalah, bagus. Walaupun kertasnya nggak setebal komik atau manga luar, tapi udah bagus banget sih. Karena ini pakai book paper, nggak pakai newspaper lagi, jadi lebih bagus. Kemudian untuk sensor, nah ini yang paling dicari para wibu biasanya. Untuk sensor di sini menurut gua masih bagus dibandingkan dengan Uzumaki, karena di sini nggak memakai atau tidak memotong panelnya atau gambarnya, tapi cuman ditutupin teks. Jadi masih agak sedikit halus menurut gua. Dan di sensornya pun karena ya adegan yang agak cukup dewasa ya, antara Denji dan juga Power, dan juga ada Makima, jadi ya bagus aja sih menurut gue. Lebih ramah untuk pembaca muda, untuk yang remaja yang mungkin masih nggak bisa mikir terlalu panjang kayak kita yang udah dewasa. Jadi cukup bagus menurut gue. Intinya nggak merusak nggak merusak karyanya Tatsuki Fujimoto, kayak nggak kayak yang Uzumaki yang gambarnya itu dihapus, bahkan jadinya merusak karyanya Junji Ito menurut gua ya.
Itu sayang banget sih, padahal itu bagian yang cukup menyeramkan menurut gua, tapi ketika dihapus jadi kentang. Aneh banget sih. Untuk ceritanya sendiri ini asik banget, melanjutkan dari volume 1 lah ya pastinya. Jadi di sini Denji melawan Bad Devil atau eh, iblis kelelawar dan juga iblis lintah kalau gua nggak salah ya, tapi kelihatan kayak cacing, tapi iblis lintah kalau nggak salah. Dan di sini seru banget sih perkelahiannya, pertarungannya. Di awal kan Denji melawan Bad Devil, kemudian dilanjutkan dengan iblis lintah. Dan di sini Denji habis-habisan banget sih mempertaruhkan keinginannya atau impiannya. Dan di situ menurut gue gokil banget. Untungnya Denji berhasil mempertahankan mimpinya ya, yang mimpinya yang sangat aneh lah, sangat eh sangat dewasa menurut gue mimpinya, sangat mesum lah bisa dibilang. Kemudian di sini diperlihatkan beberapa karakter sampingan lainnya. Jadi dimunculkan kayak Himeno, kemudian aduh gue lupa lagi namanya siapa. Tunggu ya, gue lihat di sini. Kemudian Arai, ya gue lupa. Arai gue juga salah satu yang cukup suka dengan sifatnya. Dia baik sebenarnya. Tapi sayang karena dia cuman manusia biasa. Ya ceritanya nggak terlalu panjang sebagai Arai ya. Dan juga di sini ada aduh gue lupa lagi. Nih. Tunggu ya, gue mengingat-ingat namanya. Astaga, gue lupa. Nih, jadi mereka pada muncul nih. Di sini keren banget sih, diperlihatkan juga akhirnya muncul Fox Devil dan tangan Aki yang paling ikonik yang ditiru hampir semua pecinta Chainsaw Man, para wibu pecinta Chainsaw Man pasti gaya fotonya kayak gini nih, termasuk gua. Dan di sini gua melihat Himeno keren banget sih. Sayang banget ya, ceritanya juga dia nggak lama di sini. Dan gua mungkin semua orang juga sudah menyadari ya bahwa di sini ada referensi dari manga atau karya dari Junji Ito. Ini dari Gyo. Kalau kalian pembaca manga Junji Ito pasti sudah ngeh kalau ini terinspirasi dari karyanya Junji Ito, yaitu Gyo. Gue udah punya manganya sih soalnya, jadi gue tahu dan nyadar. Kobeni, yes nih dia. Astagfirullah, gue lupa. Jadi Kobeni ini penakut, tapi sebenarnya dia kuat banget. Sedangkan kalau Arai ini ya rajin aja ya, tipikal tipikal karakter sampingan yang ya, biasa aja lah, baik gitu, tapi rajin. Kalau Kobeni ini misterius. Gue sampai akhir baca Chainsaw Man pun ini kayak misterius banget nih karakter. Soalnya dia kayak penakut tapi keahliannya tuh hebat banget. Apalagi kalau kalian sudah baca ya, kalian pasti tahu kehebatan si Kobeni ini kayak gimana. Kayak mencurigakan sebenarnya karakternya dia tuh. Dan gue yakin sebenarnya bisa jadi dia akan menjadi karakter yang penting suatu hari nanti ya. Gue yakin sih kayaknya. Dan di sini gue akan kasih spoiler ya, karena di episode pertama gue juga kasih spoiler ke kalian dan gue nggak peduli. Jadi kalian kalau misalkan nggak mau kena spoiler ya jangan nonton video gue atau konten gue intinya ya. Di sini gue melihat kayak memaknai volume 2 ini kayak seberapa sulit pun rintangan yang harus lo hadapi untuk mencapai tujuan lo harus intinya harus jangan menyerah untuk bisa mencapai tujuan lo itu. Ini terlihat banget sih dari Denji yang berkelahi dengan Bad Devil, kemudian dengan si Devil Lintah, dan itu Denji mati-matian banget untuk mendapatkan
apa ya gue bilangnya, mendapatkan gunungnya si Power. Jadi dia sampai rela eh, bertarung mati-matian hanya untuk mendapatkan itu. Dan itu adalah makna yang paling mantap sih menurut gue, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ya jangan mudah menyerah lah kalau misalkan mau mendapatkan sesuatu gitu, apalagi impian kita gitu. Jangan mudah menyerah kayak Denji nih, akhirnya kan berhasil dia menyelamatkan Power. Walaupun ketika Denji sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, dan Power juga untungnya dia menepati janjinya ya. Akhirnya dia memberikan 3 kali sentuhan kepada gunungnya untuk Denji. Namun ya lagi-lagi Denji terkena sial. Ternyata gunungnya Power itu enggak asli. Gunung besarnya Power ternyata enggak asli. Cuman bukit ternyata. Aduh, kasihan banget Denji, sumpah. Ya begitulah ya, walaupun kita berhasil mencapai tujuan kita, belum tentu tujuan kita itu sesuai dengan ekspektasi kita. Dan itu gue belajar juga bahwa walaupun kita sudah mencapai tujuan yang kita inginkan, belum tentu kita akan mendapatkan seperti yang kita ekspektasikan atau kita bayangkan. Bisa jadi sangat jauh dari yang kita bayangkan. Itu sih yang menurut gue Chainsaw Man nih bisa memberikan gua pelajaran seperti itu gitu. Terlihat dari Denji ya, yang kayak di awal dia akhirnya senang banget karena dia bisa mendapatkan tujuannya. Tapi setelah mendapatkan tujuannya dan merasakan, ternyata dia kecewa berat karena ya hasil yang dia dapatkan tidak sesuai apa yang dia inginkan gitu, tidak sesuai yang dia harapkan. Dan kayak gitulah menurut gue hidup kita ya, kayak belum tentu gitu hasil yang kita dapat tuh sesuai dengan apa yang kita perjuangkan atau yang kita sudah korbankan. Dan itu terlihat banget dari Denji kayak kecewa banget, kayak jadi hidupnya kayak hampa, kayak aduh, kayak udahlah gitu, kayak hampa banget. Pengalaman pertamanya dia akhirnya dirusak oleh gunung palsu si Power ini ya. Aduh, kasihan banget dah Denji. Namun akhirnya Denji dikasih pemahaman lagi oleh Makima. Dan yang sangat mengejutkannya itu adalah Makima memperbolehkan Denji memegang gunungnya itu untuk memberikan Denji semangat yang baru lah ya. Jadi pelajarannya menurut gua kayak walaupun kita tidak mendapatkan apa yang hasil yang sesuai bayangan kita, ya intinya jangan menyerah, tapi terus berjuang dan kayak belajar lagi, lebih giat lagi agar kita bisa mendapatkan yang tujuan yang kita sebenarnya yang pengen banget kita capai gitu. Dan itu kayak diperlihatkan ketika Denji dan Makima ya berdua gitu, kayak Makima memberikan harapan baru lagi kepada Denji, kayak nih lu bisa mendapatkan yang sebenarnya, yang lebih lebih nikmat dibandingkan Gunung Power. Dan bahkan kayak Makima kayak memberikan challenge buat Denji. Kalau Denji bisa mengalahkan Gun Devil, Denji bisa mendapatkan apapun yang diinginkan. Jadi setelah itu Denji kayak terpacu lagi, dan mungkin itu yang sebenarnya eh, harus kita lakukan juga ya kalau di dunia nyata gitu. Kalau misalkan kita udah mendapatkan yang kita inginkan tapi tidak sesuai itu hasilnya, ya jangan menyerah, tapi kita harus meningkatkan lagi. Dan mungkin kita harus menyemangati diri kita dengan kita harus bisa lebih baik lagi agar bisa mendapatkan yang lebih mantap lagi kayak gitu. Dan harus kayak membuat motivasi baru lagi kayaknya ya, atau mungkin motivasi lama nggak apa-apa juga, tapi ya harus belajar lagi, lebih semangat lagi ya kayak Denji gitu. Akhirnya kan dia lebih semangat lagi, lebih terpacu lagi dengan yang tujuan yang baru lagi ya itulah pengen mendapatkan Makima lah. Setelah itu Denji akhirnya kembali lagi seperti Denji pada biasa,
bersemangat lagi. Ya akhirnya di cerita ini berlanjut ke cerita pertualangan Denji bersama timnya Aki ya. Jadi bersama Himeno, Arai, kemudian Kobeni, Aki, dan Power dan Denji-nya juga. Jadi mereka mau mendatangi sebuah hotel yang diindikasi ada Devil yang menggunakan pelurunya Gun Devil. Jadi agak-agak mirip kayak Jujutsu Kaisen juga, bahwa misalkan Devil menggunakan bagian tubuh Gun Devil tertentu ya, menggunakan pelurunya Gun Devil, maka akan mendapatkan kekuatan yang lebih, jadi lebih kuat akhirnya. Dan cara mendeteksi bahwa Devil itu menggunakan bagian Gun Devil itu dengan cara membawa bagian Gun Devil, misalkan Aki punya pelurunya ya, jadi dia bawa peluru Gun Devil itu, maka pelurunya itu akan mengarahkan mereka ke si iblis itu. Dan hampir-hampir sama kayak di Jujutsu Kaisen juga sih menurut gua, dan terjadi juga di sini. Akhirnya mereka menemukan iblis itu di sebuah hotel, dan sialnya iblisnya adalah iblis keabadian. Dan akhirnya di sini diperlihatkan mereka terkurung di salah satu lantai, kalau nggak salah lantai 8. Jadi mereka terkurung di sana dan sangat-sangat lama. Oke, jadi video tadi kepotong ya karena memori gue penuh. Akan gue percepat aja. Setelah mereka terkurung di gedung itu ya, jadi konsep waktu mereka itu beda. Jadi kalau misalkan di dalam gedung sudah seminggu, kalau di luar mungkin mereka baru beberapa menit masuk gitu. Karena waktu di dalam gedung itu udah dihentikan oleh Devil yang ada di sana. Jadi walaupun mereka mungkin sampai setahun pun kalau misalkan bisa bertahan, ya di luar mungkin 1 hari atau mungkin tidak berjalan sama sekali gitu. Dan itu aduh gila banget sih. Bahkan ya Arai dan juga Kobeni udah panik banget dan pengen ngekill Denji ya, karena si Devil menginginkan jantungnya si Denji gitu. Jadi ya udah kacau banget lah di dalam tuh. Dan bakalan jadi kayak gimana ya silahkan kalian baca aja nanti ya. Menurut gua ya lagi-lagi karena gua suka dengan Chainsaw Man, ini worth it banget untuk dibeli, apalagi sudah cetakannya bagus banget, rapi juga, tajam. Untuk sensornya juga udah aman banget ya, nggak merusak panel atau artnya Tatsuki Fujimoto. Jadi cuman ditutupin dengan teks, dan itu bagus banget sih menurut gua. Dan aduh ini agak debu ya. Dan di sini gue ada juga merasa ada referensi dari Evangelion. Jadi ketika si Power datang untuk menginap di kontrakannya si Aki ya. Jadi mengingatkan gue dengan 3 trio di Evangelion, yaitu Misato-san. Itu kayak Misato tuh kayak jadi Aki gitu. Kemudian atau Aki itu jadi kayak Misato. Kemudian Power itu Asuka, dan juga Denji ya Shinji. Jadi agak mirip, tapi kalau di versi Chainsaw Man ini mereka kayak agak gila lah ya untuk yang Denji dan juga Power. Kalau di Evangelion itu Shinji dan Asuka itu kayak, kalau kayak Shinji itu lebih kalem cowoknya, kayak soft boy lah ya. Kalau Denji kan kayak cowok urakan lah, bad boy lah. Kalau si Asuka itu kayak cewek-cewek tsundere lah, intinya kayak sok kasar, tapi sebenarnya dia agak ya cewek-cewek yang enggak enggak terbuka, kayak cewek-cewek sok jaim gitu lah ya. Kalau di Evangelion lagi, kalau Misato itu kayak lebih tipikal, lebih ada seriusnya, ada juga bercandanya. Kalau Aki jauh lebih kaku sih. Jadi itulah ya, menurut gua ada kesamaannya. Tapi menurut kalian gimana? Silahkan komen aja di kolom komentar. Gua percepat aja karena memori gua udah penuh, jadi udah segini aja video gua kali ini. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat dan lain-lain,
Silahkan komen aja di kolom komentar. Oke, bye. Bikin thumbnail dulu.